Halo Gopals, Ferry di sini. Siapa yang udah nggak asing sama goibnya smartphone Xiaomi, terutama di first sale-nya di Mi Store? Nah, setelah sebelumnya kita udah coba unboxing Mi 11 di Mi Store, sekarang saatnya kita unboxing yang lagi panas nih, yaitu Redmi Note 10 dan Redmi Note 10 Pro di Mi Store Lippo Karawaci, yang surprisingly ternyata nggak goib sama sekali, for now. Let's check it out! So yes, sesuai judul, jujur ini kali kedua beli smartphone Xiaomi gampang banget nggak pakai goib-goiban. Ini gue datang jam 12-an dan masih dapat stok yang diinginkan, begitu juga Mi Fans yang datang setelah gue sendiri. Warnanya pun masih bisa dipilih, tapi emang warna bronze goldnya nggak ada. Kayaknya di reserve untuk special editionnya Mi Fans Festival kali ya. Ini beberapa contoh Mi Fans lagi pada unboxing dibantu sama staff di Mi Store-nya. Oke, so inilah dua box smartphone terpanas saat ini, yaitu si Redmi Note 10 dan Redmi Note 10 Pro. Gue memilih warna hijau atau lake green untuk Redmi Note 10, dan warna glacier blue atau biru untuk Redmi Note 10 Pro karena yang gold nggak ada. Ingat untuk selalu pastiin sisi kiri atasnya tertempel logo kami buatan Indonesia atau Xiaomi Indonesia atau semacamnya, yang menandakan ini resmi Xiaomi Indonesia, mau itu via TAM ataupun distributor lainnya. Nah, kita mulai dulu aja dari si box Redmi Note 10 tadi. Di belakangnya ada beberapa KSP atau Key Selling Points seperti 6,43 inci dot display AMOLED dengan dual speaker, 33 watt fast charging dengan baterai 5000 mAh, SoC Qualcomm Snapdragon 678, dan 48 megapiksel quad camera. Selain itu, gue juga melihat logo high-res audio dekat tulisan warnanya yaitu lake green, dan konfigurasi memori 464 GB. Yaudah, kita unboxing aja si hijau Note 10 ini. Saat dibuka, kita langsung ketemu sama smartphone-nya. Kayaknya udah lama banget gua nggak melihat unboxing yang pertama munculnya si smartphone-nya kayak gini. Warna hijau dari smartphone-nya itu sedikit glossy gitu. Cakep sih, tapi nanti kita lihat lagi deh soal smartphone-nya. Kita lanjutin aja isi box-nya. Berikutnya dudukan HP-nya ternyata juga sebagai buku pembatasnya, dimana di dalamnya kita ketemu SIM card ejector, buku panduan dan garansi, thank you card dari Bos Alvin, dan tentunya sebuah clear case yang jarang sekali tidak diberikan Xiaomi di kelasan mid-range-nya. Lalu ke dalamnya lagi, kita ketemu sama charging cable-nya yang USB Type-C ke Type-A, padahal udah pakai 33 watt, tapi masih ke Type-A aja. Lalu ada batok chargernya yang juga sudah mendukung 33 watt fast charging in-box. Kurang lebih ini isi dari boxnya. Cukup package full, cuman seperti biasa masih nggak ada earphone ya. Nah, yuk kembali ke Redmi Note 10-nya. Di covernya ada KSP yang sama kayak si boxnya tadi, jadi kita skip aja. Lalu kita lihat warnanya yang hijau ini namanya adalah lake green dan punya profil agak glossy. Blok kameranya ada di atas kiri dan berukuran cukup besar. Ini juga sama dengan versi yang ada di kakaknya si versi Pro. Ada sensor 48 megapiksel sebagai sensor utama, 8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel makro yang sudah punya autofocus, dan 2 megapiksel depth sensor. Bodinya sih cakep banget, walau terbuat dari bahan dasar plastik pada frame dan back covernya. Untungnya, layar depannya dilindungi sama Gorilla Glass 3. Jujur ini sih build-nya oke banget untuk sebuah smartphone 2,5 jutaan. Tapi kita coba testing dan nyalain dan main-main dikit aja kali ya. Layarnya sudah menggunakan Super AMOLED dan tentunya memiliki warna yang cakep banget. Jauh berbeda dengan IPS yang biasa dipakai oleh mid-ranger. Sayangnya refresh rate-nya masih 60Hz saja, kalah jauh dari si kakaknya. Kita icip dikit ke kameranya aja kali ya. Menu kameranya sih sebenarnya cukup standar, ini standar Xiaomi banget. Dengan ada tambahan mode 48 megapiksel yang dapat menghasilkan foto beresolusi 48 megapiksel untuk hasil yang lebih tajam dan bisa di zoom. Tapi mode standarnya juga sudah melakukan pixel binning, sehingga gambar yang dihasilkan memiliki hasil yang cukup tajam dan cakep juga. Berikut adalah beberapa sampelnya. Di soal video, ada opsi yang cukup gahar nampang di sini, yaitu 4K 30fps. Walau memang belum 60fps, tapi sadis juga ya, mid-ranger 2 jutaan sekarang bisa capture 4K. Kamera gua aja masih Full HD doang.
Oke, beralih ke si kakaknya, Redmi Note 10 Pro. Dusnya sih nggak gitu beda, sama aja tampang depannya ada smartphone-nya. Lalu di belakangnya ada KSP-nya seperti 108 megapiksel quad camera dengan telemacro lens, 120Hz 6,67 inch AMOLED dot display dengan dual speaker, Qualcomm Snapdragon 732G seperti Poco X3 NFC dengan manufaktur 8 nanometer, dan 33 watt fast charging bersama baterai 5020 mAh. Hi-Res audio juga tersedia di Redmi Note 10 Pro dan ini adalah yang warna Glacier Blue dengan konfigurasi 8128GB. Di isi boxnya sebenarnya kurang lebihnya sama dengan si Redmi Note 10, tapi kita coba lihat aja dulu satu-satu. Saat dibuka, kali ini kita ketemu sama thank you card terlebih dahulu beserta buku pembatasnya dengan tulisan Design by Redmi. Di dalamnya isinya ada SIM card ejector, buku petunjuk dan garansi, serta clear case-nya juga yang memiliki finish frosted. Lalu di bawahnya ada smartphone-nya sendiri dengan warna biru bergradasi dengan putih. Di cover depannya ada KSP-nya juga sama dengan boxnya. Dan karena penasaran sama tone warnanya, gue coba buka dulu dan langsung kelepek-kelepek sama finishnya yang doff. Cakep banget dan super halus. Tapi kita lanjutin dulu sama isi boxnya. Tentunya ada charging cable-nya yang merupakan USB Type-C ke Type-A juga, beserta batok chargernya yang sudah mendukung 33 watt fast charging juga. Ini merupakan charger yang sama persis antara Note 10 dan Note 10 Pro, jadi bisa saling tukar-tukeran lah. Berikut adalah isi box dari Redmi Note 10 Pro. Sama, cukup sederhana dan intinya useful, namun tetap tanpa earphone. Nah, ke smartphone-nya sendiri. Sebenarnya di bawah cahaya warnanya lebih kayak biru dicampur putih susu dengan finish doff. Ini style yang sepertinya sedang kekinian di Xiaomi sendiri karena kita sebelumnya juga udah pernah lihat di Redmi K40 serta Mi 11. Finish seperti ini sebenarnya bisa dibilang cukup finger resistant dibandingkan si adiknya yang glossy. Lalu di kiri atas ada blok kameranya yang masih sama juga dengan si Redmi Note 10 dan menjadi rumah 108 megapiksel sensor utama, 8 megapiksel ultrawide, 5 megapiksel telemacro, dan 2 megapiksel depth sensor. Bodinya kali ini terbuat lebih premium dengan Corning Gorilla Glass 5 di bagian depan dan belakangnya. Namun sayangnya framenya masih terbuat dari plastik. Semoga kaca depannya dan belakangnya ini cukup kuat menahan beban dari smartphone ini ya. Karena gue sedikit mengekspektasikan frame aluminium untuk di bagian tengahnya. But then again, itu bakalan nambahin cost dari smartphone-nya, jadi ya sudahlah. Yang berbeda antara Redmi Note 10 dan Redmi Note 10 Pro ada di displaynya, SoC-nya, kameranya, serta koneksi NFC. Namun yang kita coba lihat langsung di sini pertama adalah si displaynya. Redmi Note 10 Pro sedikit lebih besar di 6,67 inci dan juga sudah mendukung refresh rate 120Hz. Ini kali pertama mid-ranger Xiaomi bukan Poco ya, memiliki refresh rate yang tinggi. Ini seimbang dengan refresh rate Poco X3 NFC, namun Poco X3 masih menggunakan panel IPS. Hal ini memberikan performa UI yang lebih smooth dan mungkin akan sangat digemari oleh gamers. Kita coba ulik-ulik dikit kameranya. Secara mode kamera sebenarnya masih sama juga dengan Redmi Note 10, hanya saja di sini ada tambahan beberapa mode seperti 108 megapiksel, dual video, vlog mode, dan juga clone mode yang sebelumnya eksklusif di Mi 10T, Poco X3, dan Mi 11. Berikut adalah beberapa hasil foto-foto di Mi Store. Di urusan video, Redmi Note 10 Pro juga sudah memiliki opsi 4K 30fps. Pretty nice. Kedua smartphone ini bisa dibilang adalah langkah awal Xiaomi terjun ke panel AMOLED di kelasan mid-range. So far, no issue. Biasanya display Xiaomi memang memiliki masalah tersendiri sampai dibilang sebagai smartphone gacha. Namun dalam unboxing kali ini, sepertinya tidak ada masalah yang muncul, but probably that is at least for now. Semoga aja sih nggak ada masalah yang lebih signifikan untuk si Redmi Note 10 maupun Redmi Note 10 Pro. Untuk perbedaan keduanya, sebenarnya bisa jadi pertimbangan seperti apakah kalian butuh smartphone-nya. Apakah kalian butuh performa lebih baik, kamera secara flagship, display dengan refresh rate yang lebih tinggi, dan NFC. Jika ya, mungkin ada baiknya kalian mengambil versi Pro yang dibanderol lebih mahal, mulai dari 3,5 jutaan hingga 3,9 jutaan tergantung konfigurasi memori. Namun, jika kalian membutuhkan smartphone yang cukup capable, kamera yang masih cukup oke, dan baterai besar saja, sepertinya si adiknya yang non-Pro juga bisa menjadi pilihan yang sangat baik.
Apalagi si adiknya itu yaitu si Redmi Note 10 hanya memiliki satu konfigurasi saja di 464GB dan dibanderol dengan harga 2,5 juta. It's actually a good deal. Keduanya juga ditenagai oleh prosesor yang cukup baru dari Qualcomm seperti Snapdragon 678 dan 732G, sehingga performanya bisa beradu di kelasan mid-range. Selain itu untuk di urusan memori, keduanya juga sudah menggunakan LPDDR4X untuk RAM-nya, serta UFS 2.2 untuk bagian storage-nya. Perlukah kita tes main Genshin Impact? Yuk subscribe dulu ke channel kita biar kalian gak ketinggalan video lancar nggak sih main Genshin Impact di kedua smartphone ini nanti ya. Jadi pastikan kalian udah klik tombol subscribe di bawah. Bila kalian berminat, kalian bisa langsung ke Mi Store seperti Mi Store Karawaci ini atau Mi Store di daerah kalian atau Mi Store lainnya. Dan seharusnya beberapa store masih memiliki stok walk-in untuk kedua model si Redmi Note 10 dan juga Redmi Note 10 Pro. Kalau kalian lebih prefer online, mungkin kalian harus sedikit menunggu hingga open sale berikutnya. Tapi gue akui ini adalah kali kedua pembelian smartphone Xiaomi yang cukup panas dan laris, tidak sampai out of stock dalam waktu singkat sejak buka jam toko. Smartphone-nya sendiri juga sangat oke dan tentunya gue sendiri akan mencoba tes performanya hingga beberapa waktu ke depan. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk berikan like, share, dan tentunya belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Kalau kalian punya pertanyaan, langsung aja drop pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya Googles. Thanks for watching and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye bye.